solo malos me. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di kitab Hagai 2 ayat 10. Namun dalam bahasa Batak Toba itu tertulis di Hagai 2 ayat 9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi gumodang maha muliau ni joro parpudion sian parjoloi nina Jehovah Zebaot. Jala di hajongjonganon lihono kudo hadameon nina Jehovah Zebaot. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika bangsa Israel telah pulang dari pembuangan Babel, Nabi Hagai terpanggil menjadi nabi yang menggerakkan bangsa Israel untuk bisa membangun kembali, mengingatkan bangsa itu membangun kembali bait Allah yang sudah hancur dengan puing-puing, dan ini merupakan pembangunan yang kedua yang sebelumnya dibangun oleh Raja Salomo, dan ketika mereka pulang dari pembuangan, bait suci sudah hancur dan mereka diingatkan untuk membangun rumah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dorongan dan semangat diberikan oleh Allah dan juga melalui nabinya Hagai untuk membangun rumah Tuhan. Karena pada masa itu bangsa Israel sedang disibukkan membangun rumahnya masing-masing. Maka kesadaran untuk membangun rumah Tuhan itu sangat dipentingkan dan juga diperlukan oleh kesadaran bangsa itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, membangun rumah Tuhan itu sungguh mulia dan ajaib. Kenapa? Karena di dalam bangunan rumah Tuhan itu dikatakan dalam firman ini, Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Terkadang ketika kita berencana membangun gereja yang kita sebut sebagai juga adalah rumah Tuhan, mungkin banyak tantangan yang kita hadapi. Ya, kalau kita memiliki pengalaman membangun rumah, adakah dana, adakah bantuan, adakah kemampuan, mampukah kita, dan lain sebagainya. Namun saudaraku yang terkasih, ketika kita dipilih Tuhan untuk menjadi bagian dari bangunan rumah Tuhan, membangun rumah Tuhan itu, sebenarnya Dia yang menyediakan segala sesuatu. Maka dalam hal ini dikatakan ada Allah yang menyertai sekalipun banyak yang mengecilkan hati. Jadi bangsa-bangsa itu kalau kita baca keseluruhan kitab Hagai, ada yang mengecilkan hati, ya tidak mungkin lagi, sedangkan bangunan rumah itu sudah roboh, bangunan bait Allah itu sudah roboh, dan banyak hal yang tantangan yang paling sangat mempengaruhi kejiwaan, mental, psikologi manusia ketika berencana membangun rumah Allah adalah banyaknya omongan yang mengecilkan hati. Kita tidak mampu, kita tidak bisa, dan lain sebagainya. Namun firman ini mengajarkan kepada kita, apapun pekerjaan, pelayanan yang sedang kita kerjakan terhadap Tuhan, jikalau banyak hal yang mengecilkan hati kita, ingatlah ada Allah yang menyertai. Selama itu demi kemuliaan Allah, lakukan dengan penuh iman bahwa saat dimana kelemahan kita ada, disitulah Tuhan yang menyertai. Sebab dalam hal ini dikatakan bahwa kita senantiasa harus tunduk pada penyertaan dan takut akan Tuhan dan iman kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hiduplah berjuang, hiduplah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan imanmu. Dan sekalipun mungkin banyak hal tantangan, perkataan, omongan, atau bahkan banyak hal yang mengecilkan hati kita untuk melakukan yang baik dalam hidup ini, teruslah berjuang dan teruslah semangat. Ada Allah yang menyertai kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur. Biarlah kami menjadi pribadi yang terus tunduk pada firman Tuhan. Dan ketika kami melakukan hal yang seperti mustahil menurut pandangan manusia, tetapi Tuhan
ada Allah kami, Engkau adalah Allah kami yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, mampukan kami dan mampukan kami para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, untuk terus menyadari bahwa Engkaulah yang berdaulat, berotoritas penuh dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh program-program gereja-Mu Tuhan, terkhusus gereja-Mu HKBP Resort Kupang ini, kiranya setiap program yang telah dimulai dan sedang dilakukan dan akan dikerjakan, biarlah Tuhan yang dimuliakan dalam setiap program itu. Dan dalam setiap hal ini kami mau dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Di mana rumah Tuhan berada, disitulah ada damai sejahtera. Kami mau tinggal di dalam damai sejahtera itu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.